Cara baca data iklan CTWA. Halo teman-teman Bapak Ibu sekalian, di video kali ini kita akan bahas cara baca data dan evaluasi dari iklan yang udah kita setting ya. Kalau untuk iklan suka halaman itu nggak perlu dibaca data ya. Teman-teman biarin jalan aja nggak apa-apa, atau kalau memang budgetnya mentok di-off-kan setelah kira-kira seminggu nggak apa-apa ya. Nah, sedangkan untuk iklan CTWA, ya, karena ini sudah masuk chat ke WhatsApp, ya, kita perlu lakukan evaluasi. Nah, evaluasinya kapan? Kalau statusnya masih iklan pemanasan, baru pertama kali beriklan, 2 hari pertama dibiarkan jalan dulu. Misal nih, kampanye kita setting tanggal 9 Juni ya. Jalannya kan tanggal 10. Tanggal 10, tanggal 11 dibiarkan dulu jalan iklannya tanpa dievaluasi. Tujuannya untuk membuat aktivitas akun iklan kita terlihat normal. Lalu setelah 2 hari ya, di hari ketiga ya 10, 11, 12. Nah, di tanggal 12 nanti teman-teman mulai evaluasi dan baca datanya ya. Tepatnya di jam 9 atau 10 pagi, atau kalau budgetnya sudah terpakai kira-kira 40%. Misal budgetnya 34.000 nih ya. 40%-nya kira-kira 12.000 atau 13.000 ya, 13.600. Nah, kalau udah spend 13.600, kita lihat datanya. Nah, kira-kira nanti akan ada data seperti ini, teman-teman ya. Nah, supaya ada data seperti ini, teman-teman klik dulu di bagian kolom ya, di samping tulisan lihat penyiapan ini, pilih yang kinerja dan klik. Supaya muncul hasil, biaya per hasil, jumlah yang dibelanjakan ya. Nah, yang pertama kali kita baca itu adalah biaya per hasil, teman-teman. Biaya per hasil ini kita harus tahu kapan biaya per hasil itu dikatakan murah, kapan dikatakan mahal. Nah, untuk mengetahui berapa sih biaya per hasil yang mahal bagi Anda, yang murah bagi Anda, karena setiap produk itu pasti beda-beda standarnya. Nah, maka kita perlu hitung dulu, teman-teman ya. Untuk baca data, pertama kita tentukan batas maksimal biaya per hasil. Apabila biaya per hasilnya di atas batas tersebut, artinya iklan Anda mahal. Kalau biaya per hasil di dashboard ini di bawah batas biaya per hasil Anda, artinya iklan Anda murah. Ya. Nah, rumus untuk menentukan batas maksimal biaya per hasil, ya. Pertama, margin. Kemudian margin ini kita bagi 2 ya. Oke. Nah, margin ini apa? Selisih harga jual dengan harga modal. Misal modal Anda 50.000, Anda jual 100.000, berarti marginnya 50.000. Atau kalau modal Anda 50.000, Anda jual 150.000, margin Anda 100.000. Oke. Jadi margin dibagi 2 ini nanti dibagi dengan closing rate ya. Closing rate atau berapa chat yang Anda butuhkan untuk bisa closing 1. Nah, kan nanti banyak chat WA tuh yang masuk ke Anda. Setiap berapa chat bisa closing 1. Kalau belum tahu gimana, Mas? Nah, kalau margin oke, kita udah tahu. Tapi closing rate kan belum tahu, baru mulai jualan gitu. Nah, Anda bisa tetapkan target closing rate itu setiap 10 chat closing 1. Itu target kita di awal. Jadi closing rate-nya kita anggap 10 ya, setiap 10 chat closing 1. Kalau setiap 5 chat closing 1, berarti kita bagi 5 nanti. Ya, kalau 3 chat closing 1, bagi 3 ya. Nah, kita hitung tadi contoh margin 100.000 dibagi 2 ya. Kemudian kita targetkan dulu 10 ya closing rate-nya. Berarti ini adalah 50.000 bagi 10 sama dengan 5.000. Nah, ini rumusnya. Jadi 5.000 ini ya,
batas biaya per hasil maksimal atau tertinggi. Kalau biaya per hasil Anda ternyata di atas 5.000, iklan Anda bisa kita kategorikan mahal. Kalau biaya per hasilnya di bawah 5.000, bisa dikatakan murah. Penjelasan simpelnya ya, kenapa margin ini dibagi dua. Ibaratnya margin ini kan keuntungan kotor Anda ya. Nggak mungkin semuanya kita gunakan untuk iklan ya. Jadi kita anggap biaya iklan itu 50% maksimal dari margin. Kalau margin Anda 100.000, ya biaya iklan maksimal Anda adalah setengahnya ya, 50.000. Kemudian kita bagi 50.000 ini berapa chat yang kita butuhkan untuk bisa closing satu. Nah, batas biaya per hasil ini yang kita jadikan patokan apakah iklan itu murah atau mahal. Nah, setelah kita tahu batasnya, di hari ketiga itu kita cek teman-teman ya. Oh, ternyata kalau di kasus ini masih masuk semua ya, kalau batas biaya per hasilnya 5.000 gitu. Nah, kita anggap batas biaya per hasilnya 3.000 gitu. Sehingga yang tengah ini nggak masuk nih ya. Yang kita anggap 3.000 ya. Oh, yang dua berarti masuk. Yang masuk ya, yang masuk batas tadi dibiarkan aja jalan teman-teman. Artinya nggak usah dibaca lagi ke belakangnya. Ini nggak perlu diperhatikan lagi, nggak perlu dirisaukan lagi ke belakang seperti apa. Selama batas biaya per hasil tadi tercapai ya, di bawah batas biaya per hasil, iklan Anda murah, nggak perlu dipikirin lagi. Tinggal Anda fokus ke closing rate-nya. Gimana cara closingnya. Nah, kalau nggak masuk, langsung teman-teman matikan nih. Di sini ya. Matikan dulu ya. Ini posisi jam 9 atau jam 10 pagi ya. Kita matikan. Nah, baru setelah kita matikan evaluasi. Apa yang dievaluasi? Kalau Anda dropship atau affiliate ya, misal tadi Anda tes satu tas, satu sepatu. Ya udah nggak usah dievaluasi, tinggal aja. Kalau Anda dropship atau affiliate ya, pilih aja yang udah bagus yang bawah ya. Nah, tapi kalau Anda pemilik produk ya atau business owner, Anda lihat angka CTR-nya. CTR-nya ini melambangkan kalau kontennya itu menarik atau tidak bagi audiens ya. Nah, CTR ini kalau seandainya biaya per hasilnya tidak tercapai, ya, CTR-nya yang kita anggap bagus itu 1% ke atas. Yang nggak bagus di bawah 1%. Gitu. Artinya yang diganti apa? Kontennya. Nah, Anda langsung aja ganti kontennya, kemudian dibuat lagi kampanye baru. Nah, kalau ternyata yang nggak bagus itu hanya satu, sebenarnya Anda tinggal lanjutin yang bagus ya. Tapi kalau dua-duanya nggak bagus, bagi Anda business owner, Anda buat konten baru. Anda buat konten baru, kemudian naikkan lagi iklannya, testing lagi, dan nggak perlu nunggu 2 hari ya. Cukup 1 hari aja, besok Anda jalankan, jam 5 subuh sampai jam 9 pagi, langsung evaluasi. 40% dari budget maksimalnya, ya. Langsung evaluasi masuk atau enggak biaya per hasilnya. Jadi untuk business owner fokus create konten sebanyak-banyaknya untuk di testing. Nah, bagi Anda yang dropship atau affiliate, ketika testing seperti ini produknya nggak masuk, ya udah testing produk lain. Ya, nggak usah terlalu berlama-lama di produk yang memang belum tentu jodoh Anda. Silahkan dipraktekkan teman-teman cara baca datanya dan evaluasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.